Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Ananda Putri dengan NIM B73219091. Di sini saya akan menjelaskan sebuah hadis mengenai jual beli. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih arti dari jual beli. Jual beli merupakan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli, atau dapat juga disebut suatu transaksi pemindahan pemilikan suatu barang dari satu pihak ke pihak lain dengan imbalan suatu barang lain ataupun uang. Dalam proses jual beli ternyata ada hikmah di baliknya loh, sesuai dengan hadis berikut ini. Dengan bunyi hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi al-bai'ani bil hiyari malam yaftariqa fa in sadaqa wa bayyana buriqalahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhiqatil barakatu min bai'ihima. Artinya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih atau khiyar selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Jual beli menurut 4 mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Jual beli menurut mazhab Hanafi yakni menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas atau perak, dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan tentu kembali kepada arti ini. Yang kedua mazhab Maliki, yakni seluruh satuannya bai, jual beli, yang mencakup akad syaraf, salam, dan lain sebagainya. Yang ketiga mazhab Hanbali, artinya menukarkan harta dengan harta, atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya. Yang terakhir ada mazhab Syafi'i yang memberikan pengertiannya sebagai berikut. Jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dan dengan harta dengan cara tertentu. Selanjutnya, macam-macam jual beli yang diakui Islam. Yang pertama, jual beli barang dengan uang tunai. Kedua, jual beli barang dengan barang. Ketiga, jual beli uang dengan uang atau sarf. Yang keempat, jual utang dengan barang, yaitu penjualan barang dengan hanya menyebutkan ciri-ciri dan sifatnya kepada pembeli dengan uang kontan dan barangnya diserahkan kemudian. Yang kelima, jual beli murabahah. Maksudnya, suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang sudah disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang, kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Kemudian dalam jual beli juga memiliki rukun, ada 3. Yang pertama al-aqid, yaitu pembeli dan penjual pastinya. Yang kedua al-aqd, transaksi yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah al-ma'qud, atau objek transaksi yang bisa mencakup barang dan uang. Syarat jual beli ada 9. Yang pertama berakal, kehendak diri, mengetahui, suci barangnya, barang bermanfaat, barang yang sudah dimiliki, barang dapat diserah terimakan, ijab dan qabul, lalu lafaz dan perbuatan yang jelas. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli secara spesifik lagi. Maksudnya berakal di sini yang pertama adalah seseorang yang bertransaksi haruslah sudah balik dan mampu untuk mengatur keuangan. Kehendak diri, melakukan transaksi harus sukarela dan tidak karena terpaksa. Kemudian ada mengetahui. Mengetahui ini adalah kedua pihak harus saling mengetahui kejelasan barang dan juga harga jualnya. Kemudian suci barangnya, yakni barang yang diperjualbelikan tidak boleh mengandung najis dan bukan barang yang haram. Barang bermanfaat, barang yang diperjualbelikan bermanfaat dan tidak akan mubazir. Barang sudah dimiliki, penjual sudah memiliki hak menjual barang tersebut, baik barang tersebut sudah dibeli dari produsen ataupun telah memperoleh izin menjual barang dari pemilik barang. Kemudian barang dapat diserah terimakan. Jika barang tidak dapat diserahkan, akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dan tidak akan mendapatkan keberkahan di jual beli tersebut. Kemudian ijab dan qabul, transaksi harus saling berhubungan, yakni tidak terpisah meski berbeda tempat. Seperti kita online, shopping online, transaksi harus saling terhubung. Kemudian ada lafaz dan perbuatan harus jelas.
pengucapan menjual dan membeli harus jelas agar tidak ada kekeliruan. Dan yang terakhir adalah hikmah dan relevansi hadis pada keterampilan komunikasi konseling. Di semua hadis pastilah ada hikmah di baliknya. Seperti hadis ini juga memiliki hikmah, yaitu Allah SWT telah mensyariatkan jual beli sebagai tujuan agar di antara umat saling berhubungan dan saling bermuamalah antara satu dengan yang lainnya, dan saling memenuhi kebutuhan secara timbal balik di antara mereka. Hikmah dari kata barokah dalam hadis tersebut bermakna baik penjual dan pembeli mendapatkan suatu hal yang baik di masa depan jika bertransaksi dengan jujur dan saling terus terang. Kemudian untuk relevansinya sendiri, yakni menjunjung asas kejujuran dan saling keterbukaan dalam konseling. Dalam teknik konseling, antara konselor dan konseli tidak ada hal yang dirahasiakan lagi, sehingga mudah untuk menemukan cara yang tepat dalam penanganan masalah dari seorang klien. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.